Selamat pagi, sahabat WAFM, dimanapun Anda berada, di YouTube, di FB, atau di berbagai media lainnya. Kembali kita bertemu di Saat Teduh. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian, Ku Mau Menyenangkanmu. Ya, silakan anak-anak putri. Tuhan bantu hari ini, jadi bencana untuk hormat-Mu, janganlah bagai emas Tuhan kuserahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Ku bisa hingga terus selalu, agar aku menyenangkanmu, kenangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Tuhan mau menyenangkanmu, Tuhan bentukkan hati, jadi bencana untuk hormat-Mu, janganlah bagai Tuhan kuserahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga ku selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan.
menyembahmu, haleluya. Kami naikkan syukur kami hadapanmu, oh terpujilah Kau ya terima kasih. Naikkan syukurku, naikkan syukurku, berkata yang Kau beri, tak bisa selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setia di sepanjang hari yang kau kasih dan selalu baru dan tak sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, sepanjang hidupku. Yes, Lord. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kalau pagi hari waktu Indonesia ini kami boleh dibangunkan ya Bapa. Kami mau bersekutu bersama-sama kami ya Bapa untuk datang dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mempermuliakan Engkau ya Bapa. Kami mau mengagungkan Engkau. Engkau Raja di atas segala raja ya Bapa. Saat ini Bapa bersama WAFM Bapa kami mau bersaat teduh. Biarlah Bapa urapan-Mu, berkat-Mu yang pagi hari yang selalu baru ada di dalam kehidupan kami. Dan kami mau Bapa membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi pelita bagi kehidupan kami ya Bapa. Yang menerangi pikiran kami ya Bapa. Sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu. Biarlah pembacaan firman Tuhan hari ini Bapa akan termeterai di dalam kehidupan kami. Kami mempersilakan Allah Roh Kudus yang membantu kami untuk kami bisa memahami kebenaran firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Iya, makasih anak putri Bu Heni. Pagi ini kita baca Yosua 22 ya. Kita akan
baca dua ayat. Ya, saya akan baca. Yosua 22 ayat pertama, lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Bu Heni. Ayat 3, kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat keempat, tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu, yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Nana Putri. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, menurut segala jalannya, padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 6, lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi, maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Jason. Jason bisa baca nggak? Mario kalau gitu. Mario. Ayat berapa? Nanti ini ya. Ayat ke-7. 7 dan 8. Kepada suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Pada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka, setelah memberkati mereka, Terus, maka ia berkata 8. kepada mereka, demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuh itu. Iya. Maka 9. Siapa Jason bisa? Bukan Jason itu. Oke. 9. Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel, keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. 10. Ketika mereka sampai ke Gilead pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Ayat 11, lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang. Telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye, yang setengah itu mezbah menghadap ke tanah Kanaan, di Gilead pada sungai Yordan, di sebelah wilayah orang Israel. Ketika itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Ayat ke-13. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead, Imam Pinehas bin Eleazar. Ayat 14. Dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Ya, Mario. Setelah mereka sampai kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu, demikian, beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel, dengan sekarang berbalik
daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu. Dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini. Oh ya. 17 ya. Udah ya. 17, belum cukupkah bagi kita noda yang di PR itu yang daripadanya kita kita belum mentahirkan diri sampai hari ini dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah. 18, sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan. Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok Ia akan murka kepada segenap umat Israel. Ayat 19, akan tetapi jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami, tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah memberontak terhadap kami, dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri, selain dari mezbah Tuhan Allah kita. Ayat 20, ketika Akan bin Zerah merubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukanlah segenap umat Israel kena murka, bukan orang Israel saja yang mati karena dosanya. Ayat 21. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel. Ayat ke-22. Allah segala Allah, Tuhan, Allah segala Allah, Tuhan, Dialah yang mengetahui dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. 23. Mario. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya, serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Tapi sesungguhnya kami telah melakukannya dengan cemas. Sebab pikir kami di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Ayat 25, bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu? Hai orang Bani Ruben dan Bani Gad, kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. 26, sebab itu kata kami, biarlah kami mendirikan mezbah itu bagi Tuhan, bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan. Ayat 27, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami telah beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Ayat 28, lagi kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan berkata keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah, bangunlah tiruan mezbah Tuhan itu. Bangunan tiruan mezbah itu dan telah dibuat oleh nenek moyang kami, bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Setelah Imam Fineas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Ayat 31. Kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eleazar kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye, sekarang ketahuilah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami,
sebab tidaklah kamu berbuat setia terhadap Tuhan. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Ayat Ya. 32. Sesudah itu, Imam Pinehas bin Eleazar serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben dan Bani Gad di tanah Gilead, pulang ke Kanaan kepada orang Israel, lalu disampaikanlah berita itu kepada mereka. Ya, 33. Hal itu dipandang baik oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu. Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Amin. Kita akan berdiam diri sejenak, ya, kita berdoa, dan nanti kita akan kembali. Persilakan. Ya, kita kembali ke bacaan kita pagi hari ini. Pasal 22 ini temanya suku-suku yang di seberang Yordan pulang. Ya, pagi ini kita membahas Yosua 22 ya. Saudara-saudara, baik yang di YouTube, di FB maupun di media lainnya ya. Nah, di Yosua 22 ini Yosua memberkati 3 suku ya. 3 suku yang selama ini bergabung dengan saudara-saudara dengan suku-suku lainnya ya untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang telah ditentukan oleh Tuhan. Akhirnya perjalanan bangsa Israel sampai kepada titik akhir ya, dari mulai pembacaan kita di Kejadian di mana Tuhan berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub ya yang menjanjikan akan memberikan tanah Kanaan ini ya, 400 tahun lamanya kamu akan ada di negeri orang ya. Nanti setelah itu mereka akan kembali, dan kita sudah melihat perjalanan orang Israel dari mulai mereka masih di Mesir ya, dengan segala tanda-tanda yang besar dari Tuhan yang luar biasa,
mereka keluar dari Mesir dengan segala kedahsyatan yang Tuhan adakan di depan mata mereka. Mereka menyeberangi Laut Tiberau, ya. Tuhan membuatnya menjadi kering sehingga bangsa Israel bisa berjalan melaluinya, ya. Berjalan sepanjang perjalanan di padang gurun dengan segala suka duka, ya, dengan segala problema yang mereka hadapi, di terik matahari pada siang hari, ya, panas, namanya juga di padang gurun, kemana-mana hanya ada padang, panas siang hari dan malam hari, dingin tentunya, ya. Tetapi Tuhan menyertai mereka sehingga mereka tidak perlu khawatir, karena ketika Tuhan menyertai mereka, mereka tidak kekurangan apa-apa. Bahkan pakaian mereka tidak robek, sendal mereka tidak rusak juga, semuanya oleh karena Tuhan, ya. Dan mereka juga, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan ini, mereka juga telah menaklukkan tanah Gilead, ya, yang pada akhirnya dihuni oleh 3 suku, yaitu Bani Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manasye tinggal di situ setelah mereka taklukkan, ya, pada zamannya Musa. Lalu mereka berhasil menyeberangi Sungai Yordan dengan segala kedahsyatan Tuhan, ya, yang dilakukan di depan mata mereka melalui pemimpin mereka, yaitu Yosua. Nah, setelah mereka berhasil menaklukkan wilayah-wilayah dan sudah dibagi-bagikan kepada semua suku-suku, maka saatnya Yosua memberkati Bani Ruben, memberkati Bani Gad, dan memberkati suku Manasye. Maka di ayatnya yang ke-9 ini, Yosua berkata, maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel, keluar dari Silo di tanah Kanaan, untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Luar biasa, ya. Tuhan berjanji kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan menyertai mereka, ya. Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan selama di dalam perjalanan, dan sekarang Tuhan menibakan mereka di tempat tujuan, yaitu tanah perjanjian. Luar biasa, Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha menyertai, dan Tuhan yang maha melindungi. Luar biasa, kita telah belajar banyak hal di kitab-kitab yang sudah kita baca ini, yang sekarang sudah masuk ke Yosua 22, dan pada saatnya Bani Ruben, Gad, dan suku Manasye ini harus kembali ke tanah yang sudah diberikan mereka oleh Musa, ya, ketika Musa masih hidup dulu. Tetapi di berikutnya ini ada peristiwa yang yang sedikit ada kesalahpahaman, ya, ada kesalahpahaman. Dikiranya itu gara-gara mereka tiga suku ini mendirikan sebuah mezbah, ya. Seperti coba kita lihat di ayatnya yang 11, lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Ya, ini sebetulnya hanya kesalahpahaman saja, karena rupanya Bani Ruben, Gad, dan suku Manasye ini tidak memberitahu rencana mereka untuk mendirikan mezbah, ya, bahwa mezbah itu sebetulnya hanya sebagai saksi, ya, sebagai saksi bahwa antara 3 suku ini dengan suku Israel yang ada di seberang sana itu mereka adalah satu saudara. Saya akan perlihatkan, ya, di mana posisinya. Nah, di sini, ya, disinilah 3 suku itu, yaitu Ruben, Gad, dan Manasye tinggal, ya. Ini adalah
mereka dipisahkan oleh Sungai Yordan, ya, dipisahkan oleh Sungai Yordan, ya. Dan yang luar biasa ya, bahwa ternyata keluarga Abraham itu semuanya berkumpul di sini. Ini Edom. Edom ini keturunan Esau ya, Jason ya. Edom, lalu Moab. Moab ini adalah keturunan Lot, dan Tuhan sudah berfirman kepada Musa, kepada orang Israel, bahwa Tuhan tidak akan memberikan setapak tanah pun untuk diperangi oleh orang-orang Israel, ya, karena mereka ini adalah keturunan jadi keturunan keluarga Ruben, keluarga Abraham. Jadi Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa kepada keluarga Abraham, ya. Edom ini kan saudaranya Yakub, ya. Esau itu saudara Yakub, dan Moab ini adalah Lot yang keponakan Abraham. Ya, seperti ini luar biasa, semuanya berkumpul di sini. Tiga suku ini hanya dipisahkan oleh sungai. Maka disinilah ketika suku itu mendirikan mezbah. Luar biasa, janji Tuhan tergenapi. Ya, mungkin Jason bisa melengkapi, silakan. Yang mana dulu? Oke. Ya, saya akan lanjutkan kalau gitu ya. Jadi, nah, tapi setelah dijelaskan ya kepada oleh Ruben ya, setelah dijelaskan bahwa mezbah itu bukan untuk melawan Tuhan, tetapi mezbah itu adalah saksi, karena tiga suku ini, Ruben, Gad, dan Manase ini khawatir di kemudian hari anak-anak orang Israel yang di seberang Sungai Yordan itu akan mengatakan bahwa kalian itu nggak ada hubungannya dengan Tuhan, ya. Dan tentu saja itu hal yang baik, karena kan anak-anak cucu mereka nanti pasti tidak tahu tentang sejarah kehidupan, sejarah perjalanan orang tua mereka dari Mesir sampai sepanjang perjalanan di padang gurun sampai masuk ke tanah janji, ya, tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena itu ketiga suku ini mendirikan mezbah sebagai saksi bahwa antara tiga suku dengan orang-orang Israel yang di seberang Sungai Yordan itu, mereka adalah bersaudara, ya. Nah, lalu ketika ini sudah dijelaskan dan mereka memahami, maka ketiga orang-orang suruhan dari Yosua tadi, mereka pulang kembali dengan damai, dan orang-orang orang-orang Ruben, Gad, dan Manasye pulang dengan damai pula, ya. Di sini ada Imam Pinehas, anak Eleazar, yang juga adalah anak Harun, ya. Nah, ini luar biasa bahwa kita akan lihat nanti perjalanan mereka bagaimana, apakah hati mereka akan tetap terpaut kepada Tuhan atau bagaimana. Kita akan baca terus kitab-kitab selanjutnya, pasal-pasal selanjutnya, supaya kita tahu, supaya kita belajar tentang bagaimana Tuhan memimpin Israel yang adalah umat pilihannya, ya. Jadi di sini dikatakan sesudah itu Imam Finehas bin Eleazar serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben dan Bani Gad di tanah Gilead, pulang ke Kanaan kepada orang Israel, lalu disampaikanlah berita itu kepada mereka, ya. Karena hal itu dipandang baik oleh Israel. Sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka, ya, karena bagaimanapun tiga suku itu adalah keluarga besar mereka, cucu-cucunya Yakub, ya, semuanya 12 suku anak-anak Yakub, ya. Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itu adalah Allah. Luar biasa, ya, ketika Tuhan itu menyertai mereka, maka perjalanan
perjalanan hidup mereka menjadi baik, dan ketika mereka taat kepada Tuhan, maka mereka akan selalu menang dalam segala perkaranya. Penyertaan Tuhan begitu nyata kepada mereka, perlindungan Tuhan nyata kepada mereka. Ketika mereka taat, maka musuh-musuh mereka tidak akan bisa menyentuh mereka, ya. Tetapi ketika mereka tidak taat, ada aturan yang mereka langgar, maka mereka akan mengalami namanya kekalahan, ya. Mereka akan mengalami hajaran seperti ketika mereka menghadapi Ai, ya. Ada salah satu dari mereka, yaitu Akan, ya. Akan Akan, ya, tadi itu, ya. Gara-gara satu orang ini yang mengambil barang, ya, yang dilarang oleh Tuhan, maka Israel mengalami kekalahan. Ya, kita belajar dari peristiwa orang-orang Israel ini bahwa ketaatan itu akan membawa kedamaian, ya. Ketaatan itu akan membuat kita tenang. Tetapi ketika kita melakukan dosa, maka ada rasa gelisah di hati kita. Ketika kita melakukan pelanggaran, ya, yang kita lakukan, maka ada suara di dalam hati kita yang mengingatkan kita, mengapa kamu melakukan itu? Tuhan, aku bersalah, ya. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai Roh Penolong, Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, yang selalu menguatkan kita dan mengajar kita. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang lain yang mau menyampaikan juga, silakan. Ya, saya hanya menambahkan aja dari firman Tuhan ini. Kalau saya sangat diberkati melalui Yosua 22 ayat 5 yang kita diperintahkan untuk melakukan dengan setiap perintah Tuhan. Saya bertanya, mengapa sih kita itu harus menjalankan perintah Tuhan? Tentunya pasti ada berkat bagi kita anak-anak Tuhan, ya. Karena kesetiaan itu adalah bukti bahwa kita itu mengasihi Dia. Kalau kita bisa membaca di Yohanes 14 ayat 1, ayat 15, itu ada firman Tuhan di sana yang memberitahukan kepada kita bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan mematuhi seluruh perintah-perintah Tuhan, gitu. Dan yang kedua adalah karena kesetiaan kita menjalani perintah Tuhan ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, gitu. Dan yang ketiga, mengapa kita harus menjalani hukum perintah Tuhan ini dengan setia, itu karena bisa membawa keintiman kita kepada Tuhan. Dengan demikian juga keintiman kita terhadap sesama kita. Jadi ini sangat harus kita lakukan untuk menuruti kepada firman Tuhan. Iya, benar itu. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum. Jadi ada satu perintah di sana kita untuk harus melakukan ini. Ada berkat khusus yang akan kita terima. Ya, ada satu anugerah yang akan diberikan Tuhan kepada kita sehingga kita bisa melewati bagaimana apa yang Yosua lakukan juga, membawa ketiga suku ini melewati, ya, untuk masuk nanti ke tanah Kanaan. Itu aja dari saya, Bu Maya. Saya mute. Oke, makasih Bu Eni sudah melengkapi. Jason, apakah bisa pimpin doa untuk doa penutup, Jason? Tes. Ya, nanti kita akan bawakan satu lagu, ya. Lagunya saya akan share. Ini, ya, kita nyanyikan lagu ini, ya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus,
dengan genap jiwaku. Kita ulang lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita ulang lagi. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Jason bisa berdoa? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, berikanlah kepada kami semuanya makanan kami secukupnya sepanjang hari ini, dan Bapa ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan Bapa, janganlah membawa kami semua ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapa, kami telah memulai dengan Engkau, dan kami mengucap syukur Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk datang ke hadirat-Mu dan membaca sebagian dari firman-Mu. Bapa, kiranya apa yang kami lakukan Engkau berkati pada pagi hari ini. Engkau memenuhi kami. Engkau sendiri yang akan menjadi penolong kami sepanjang hari ini. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami, bukan karena kemampuan, kepandaian, keahlian kami, tetapi karena semuanya itu berkat daripada Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini, dan juga pada saat kami segera akan melakukan aktivitas. Engkau yang menjadi sekali lagi penolong hidup kami, dan Engkau yang akan memberikan keamanan seperti yang telah kami baca dari bagian firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, sebab Engkau ya Bapa yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.